Salam planter kapal sawit Indonesia, salam buat petani pemula ya. Ini boleh kita lihat kondisi sawit yang ini adik petani ini sisipan. Memang seperti inilah dulu cara adik petani melakukan perawatan dari pelepahnya. Memang seperti ini secara sistem bonsai ya. Jadi sahabat-sahabat petani, kalau seperti ini, kalau tidak paham ya, jangan diikutin cara yang seperti ini. Cara seperti ini adalah cara kita mudah untuk memanennya ya, mengambil buah ini. Jadi kenapa di sini adik petani lakukan yang seperti ini? Ada tujuannya, ada maksudnya. Tujuan yang pertama adalah untuk mempermudah mengambil buah, agar yang matang ini mudah diambil, tidak susah untuk panennya. Untuk maksudnya adalah agar semua pertumbuhan nutrisi itu pulih kepada buah, agar buah ini bagus. Jadi untuk pengolahan dapur fotosintesisnya daunnya masih ada ini, daun hijaunya. Itu gunanya. Jadi sebagian petani kita yang udah sekolah tinggi-tinggi atau yang lain itu mereka tidak sependapat yang seperti ini. Ini sama aja menghancurkan. Ya, kita di sini untuk menguji di lapangan bukan di lab. Kita tidak menguji di lab, tapi kita menguji di lapangan. Kalau menguji di lapangannya seperti ini, bukan kita menguji 1, 2 hari, 3 hari, atau 1 bulan. Tapi kita menguji ini udah bertahun-tahun kita uji. Seperti ini bentuknya. Tapi dengan tersebut dengan digaris bawahi, itu ya butuh perawatan dipupuk lah. Tapi kalau tidak dipupuk, dibiarkan seperti ini terus, ya sawitnya hancur. Ya nggak bagus. Jadi kuncinya pupuk dan dirawat juga. Sama persisnya yang kita pelepahnya tidak kita buang, seperti itulah. Seperti apa yang lainnya perawatannya seperti itu pula. Coba diuji, dicoba satu batang dibikin seperti ini yang berbuah, yang satu batangnya nggak usah dibikin kayak gini. Tapi takaran pupuknya sama, cara perawatan sama, cara perlakuannya sama. Mana hasilnya, mana yang lebih mudah. Ya hasilnya sama seperti ini. Jadi buat sahabat-sahabat, kalau kelapa sawit yang masih umur seperti ini, TBM masih umur ini 3 tahun, belum sampai umur 28 bulan, tapi ya saya kira 3 tahun, ini udah bisa hasil buah panennya udah bisa maksimal. Ini PPKS 239 ya. Jadi udah bisa menghasilkan TBS ya, 4 kilo 5 kilo nih per janjang. Jadi inilah adik petani lakukan seperti ini, tapi banyak juga yang nggak suka. Nah, itu masalah. Ini nggak ada bunga jantannya, guys. Langsung buah semuanya. Nah, itu bagusnya. Kalau dapat yang bagus, ya bagus. Jadi, seperti ini nggak usah dicontohkan. Ini sistem bonsai ya. Kalau buah kecil seperti ini, adik petani seperti inilah yang adik petani lakukan. Kalau udah besar, ya nggak seperti inilah. Paling songgo 1 ya. Turun buah, turun pelepah, atau menggunakan songgo 1. Jadi, buat sahabat-sahabat, ini cuman contoh yang dilakukan oleh adik petani. Apa saja yang diperbuat oleh adik petani di kebunnya. Nah, seperti ini. Jadi sahabat-sahabat, jangan pernah ngikutin yang seperti ini kalau tidak paham caranya dan teorinya jangan dilakukan. Atau prakteknya. Jadi nanti dibully-bully sama orang nanti kita kalau nggak tahu. Jadi buat sahabat-sahabat semuanya, ini harus pupuk sama dengan yang besar ini. Terus perlakuan perawatannya itu di browning pakai songgo 1, udah besar. Ya perlakuannya browningnya ini kita pakai parang ya. Jadi untuk pengambilan buahnya lebih efisien, lebih gampang, lebih mudah cara kita mengambil buahnya. Jadi bolehlah kita lihat ini seperti ini sistem bonsai. Bukan adik petani saja yang melakukan seperti ini, ada juga yang di Abang Tengok namanya di TikToknya, itu bagus juga, dia sistem bonsai juga digunakan. Tapi buahnya ya sama dengan buah kita ini besar-besarnya. Jadi kuncinya itulah, adik petani itu tidak takut melakukan praktek-praktek yang ekstrim. Karena punya kita sendiri, bukan punya orang ya. Kalau punya kita sendiri itu apa kata kita aja ya kan. Mau lakukan seperti apa, mau kita lakukan seperti ini, terserah kita. Yang kan punya kita ya kan. Cuman kita harus kita informasikan ke media sosial bahwasanya ada yang melakukan seperti ini bagus, yang tidak melakukan seperti ini bagus juga. Jadi jangan takut, oh kalau dilakukan seperti ini apakah mati sawitnya, apakah rusak sawitnya? Tidak. Tidak akan rusak. Asalkan kita rawat, kita pupuk, itu kuncinya. Oke? Jadi buat sahabat-sahabat semuanya,
Ini banyak juga yang ragu-ragu kan. Bibit apa gitu juga. Kalau kita tidak kita pupuk, kita rawat, ya banyak yang bunga jantannya. Ini alhamdulillah dapat unggul ya, PKS 239 sisipan. Bukan kita nggak ada nanam bibit unggul, bukan kita anti bibit unggul ya sahabat-sahabat. Tapi juga kita suka juga bibit unggul, tapi kita milih bibit itu harus yang sesuai yang kita inginkan, buahnya minimal besar. Jadi itulah. Nah, inilah hasil kita guys. Jadi bentuknya seperti ini. Nah, sahabat-sahabat. Mantap, majos. Jadi bolehlah kita lihat seperti ini, bolehlah kita lakukan seperti ini. Kalau sanggup lakukan aja seperti ini. Ini gampang memanennya, gampang ngambil buahnya. Nah, buahnya kena sinar matahari, paparan sinar matahari. Pertama, jarang busuk karena kelembapan airnya tidak terlalu banyak. Oke. Nah, cukup sekian. Salam Pelentar, kamu sahabat Indonesia. Salam buat petani pemula agar semangat terus berkebun ya.